Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pengasihan penglaris warung. Nah, cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Dan untuk cerita kali ini, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Risma merupakan seorang istri dari Mas Faris. Risma seorang pekerja di kantoran. Begitu juga dengan Mas Faris yang bekerja di sebuah perkantoran yang sama. Sejak sebelum menikah mereka berdua sudah bekerja di sana. Sudah sekitar 10 tahun mereka bekerja di kantor tersebut. Waktu masih belum menikah, Mas Faris jatuh cinta kepada Risma pada pandangan yang pertama. Risma juga begitu, dia sama-sama jatuh cinta dengan Mas Faris pada pandangan pertama juga. Oh ya, semua nama tempat dan juga tokoh sudah disamarkan ya teman-teman. Mereka awalnya saling berkenalan terlebih dahulu. Perkenalan mereka juga tidak sengaja. Kala itu, Risma sedang duduk di taman bersama dengan sahabatnya yaitu Dewi yang sama-sama bekerja di kantor tersebut. Kebetulan Mas Faris saat itu sedang lewat di depan taman itu. Dewi yang mengenali Mas Faris langsung dipanggil oleh Dewi. Faris, Riz, mau kemana? Mau ke kantin, Wi. Sini dulu bentar, ucap Dewi sembari melambaikan tangannya. Mas Faris pun beranjak mendatangi Dewi dan Risma. Risma terlihat canggung dan malu-malu ketika didekati dengan Mas Faris. Hatinya terasa berdebar-debar sangat kencang sekali seperti mau copot rasanya. Ini ada yang mau kenalan sama kamu? Dewi apaan sih? Enggak mas, jawab Risma dan malu-malu. Pipi Risma pun berubah menjadi merah merona. Namun Mas Faris memberikan tangan kepada Risma untuk berkenalan. Kenalin, aku Faris, kamu siapa? Aku Risma, jawab Risma malu-malu dan perkenalan singkat tersebut pun berlalu. Dan di perkenalan itulah Mas Faris meminta nomor HP-nya Risma. Tanpa menolak, Risma pun memberikan nomor HP kepada Mas Faris. Risma dan Mas Faris sekarang saling mengirim pesan lewat chattingan dan kadang mereka juga teleponan. Hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya mereka berpacaran. Singkat ceritanya, Risma dan Mas Faris menjalin hubungan selama 2 tahun. Mas Faris menyatakan keseriusannya kepada Risma untuk menikahi Risma. Akhirnya Mas Faris datang ke rumah Risma untuk menemui kedua orang tua Risma untuk meminta restu kepada kedua orang tua Risma. Ketika kedua orang tua Risma dan Mas Faris sudah merestui, mereka pun menikah. Setelah menikah, Risma dan juga Mas Faris masih tetap bekerja di kantor. Beberapa bulan menikah, Risma dan Mas Faris mendapatkan kabar bahagia bahwa Risma dan Mas Faris telah diberi kepercayaan dari Allah SWT. Risma tengah mengandung anak pertamanya. Saat Risma hamil, dia tidak diperbolehkan oleh Mas Faris untuk bekerja. Kamu tidak usah kerja dulu, kamu cuti hamil saja, ucap Mas Faris. Tapi Mas, jawab Risma. Nggak ada tapi-tapian, ikuti saja apa kata aku. Iya Mas, jawab Risma. Semenjak hamil, Risma akhirnya cuti kerja supaya Risma lebih fokus untuk menjaga kehamilannya. Singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian Risma merasakan sakit pada perutnya. Sepertinya Risma akan segera melahirkan. Waktu itu malam hari, sekitar pukul 10 malam, jadi ada Mas Faris di rumah. Dengan sigaplah Mas Faris membawa Risma ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Risma mengalami kontraksi yang sangat sakit sekali. Mas Faris yang ada di samping Risma mencoba menenangkan hingga akhirnya sudah tiba waktunya Risma akan melahirkan. Lahirlah anak perempuan mereka yang cantik dan lucu. Saat anak pertamanya lahir, Mas Faris langsung mengazani bayinya. Singkat ceritanya, Risma masih sibuk mengurus anaknya yang masih bayi itu. Apalagi Risma harus memberi ASI.
Kebetulan Risma dan juga Mas Faris masih tinggal di rumah kedua orang tua Risma, jadi Risma ada yang membantu untuk merawat bayinya. Setelah anak Risma sudah semakin besar sekitar 5 bulan, Risma kembali bekerja di kantor. Sedangkan anak Risma dirawat ibunya Risma, Risma kembali bekerja dan Risma dan juga Mas Faris biasanya itu ya berangkat ke kantor sekitar pukul 6 pagi. Sedangkan pulangnya jam 8 malam karena harus lembur, jadi mereka jarang sekali melihat anaknya. Setiap berangkat anaknya masih tidur, saat pulang bekerja anaknya juga sudah tidur. Jadi Risma dan juga Mas Faris bertemu dan bermain dengan anaknya itu setiap hari Minggu saja saat liburan kantor. Risma masih tetap memberi ASI untuk anaknya itu. Setiap malam sebelum tidur, Risma selalu memompa ASI terlebih dahulu untuk nantinya disimpan pada kantong ASI sebagai stok ASI untuk anaknya setiap hari. Namun meskipun begitu, ibunya Risma tidak keberatan jika anak Risma dirawat oleh ibu Risma. Setiap hari Risma dan juga Mas Faris selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jarang sekali berkumpul dengan keluarga, hari-harinya disibukkan dengan kerja, dan kerja. Hingga anak yang sekarang beranjak umur 1 tahun, Risma masih tetap bekerja dan saat waktu libur kerja, Risma dinasihati oleh ibunya. Riz, kamu itu apa gak kasihan sama anak kamu? Dia rindu sosok ibunya yang selalu ada dan mengurus. Kamu itu jangan egois begitulah. Bukannya ibu tidak mau mengurus anak kamu, tapi mumpung belum terlambat, nanti kamu menyesal loh. Kamu tidak tahu kan perkembangan anak kamu sendiri, jelas ibu Risma. Seketika Risma termenung mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Iya bu, nanti aku bicarakan dulu sama Mas Faris. Biar Faris saja yang bekerja, kamu urus anak kamu sebagai ibu rumah tangga, atau kamu cari kerja lain yang bisa sembari merawat anak kamu. Ibu Risma menimpali. Sore berganti malam, Risma mengatakan kepada suaminya tentang apa yang dikatakan ibunya tadi siang. Mas, gimana kalau aku resign saja dari kantor? Memangnya kenapa? Tanya balik Mas Faris. Ya aku mau lebih dekat dengan anak kita mas, karena selama ini anak kita diurus terus sama ibu. Ya sudah, terserah kamu saja. Aku mengizinkan apa yang baiknya untuk kamu, jawab Mas Faris. Mas, kalau aku buka usaha saja gimana? Usaha apa Riz? Emangnya nanti kamu tidak tambah repot? Buka warung saja kali ya mas, kan nanti anak kita bisa aku jaga di warung, ucap Risma. Warung apa? Emang modalnya cukup? Tanya Mas Faris. Cukup mas, kayaknya nanti aku ambil dari uang simpanan. Ya sudah, aku dukung kamu kok, ucap Mas Faris. Singkat ceritanya, akhirnya Risma resign dari kantornya dan sibuk merawat anaknya. Risma tidak terlalu buru-buru untuk membuka warungnya karena Risma juga masih belum tahu mau buka usaha apa. Risma mencoba mencari-cari di internet mau buka usaha apa, mencari untuk informasi, ataupun ya mencari informasi dan juga mencari inspirasi juga. Sembari menggendong anaknya, Risma menatap layar ponsel, hingga akhirnya Risma tertarik untuk jualan soto dan juga bakso. Sebelum Risma akan membuka warung soto dan bakso, dia meminta pendapat terlebih dahulu kepada suami dan ibunya. Waktu itu saat makan malam, Risma menanyakan pendapat kepada suami dan ibunya. Menurut mas dan juga ibu, kalau aku jualan bakso sama soto gimana ya? Apa kamu gak repot Riz? Ya terus jualan apa dong bu? Sontak suasana menjadi hening, semua memikirkan usaha apa yang cocok untuk Risma. Udah gak apa-apa bu, aku bisa kok insya Allah. Nanti kan kalau ada yang beli, aku tinggal melayani saja, tidak harus masak dulu. Semua kuah kan dimasak dulu, ucap Risma. Ya sudah, kalau kamu sudah yakin untuk membuka usaha warung itu, lakukan saja. Makasih ya mas. Tapi kira-kira di mana ya buka warungnya? Tanya Risma. Di pinggir jalan utama sebelah sana saja Riz. Di sana kan banyak kios yang berjejeran. Iya ya bu, besok aku coba deh survei ke sana, kata Risma. Keesokan harinya Risma dan juga Mas Faris pergi ke kios yang ada di pinggir jalan utama. Kebetulan hari itu Mas Faris libur kerja, jadi Risma diantar oleh Mas Faris. Sesamanya di kios pinggir jalan utama itu, Risma melihat tempat yang strategis atau tidak.
Saat Risma melihat ternyata tempatnya sangat strategis. Banyak konveksi di sekitar kios tersebut, jadi pasti nanti banyak karyawan yang datang untuk mampir makan di warung. Memang terlihat kios-kios lain yang sudah ditempati warung-warung sangat ramai sekali, banyak yang makan di sana, yaitu ya karyawan konveksi itu. Terdapat satu kios yang masih kosong, Risma pun tertarik untuk menyewa kios tersebut. Mas, aku sewa kios di sini saja ya. Kayaknya tempatnya sangat strategis sekali. Iya bagus nih, ramai banget. Jalan utama juga. Orang lewat pasti nanti banyak yang mampir, ucap Mas Faris. Akhirnya setelah sudah yakin dengan kios tersebut, Risma pun langsung menghubungi nomor yang punya kios tersebut. Risma mendapat nomor HP pemilik kios dari nomor yang tertera di depan kios itu. Setelah menghubungi pihak pengelola kios tersebut, Risma pun telah sepakat untuk menyewa kios itu. Risma mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak nanti. Risma pergi ke pasar terlebih dahulu dengan diantar oleh Mas Faris, sedangkan anaknya dititipkan kepada ibunya Risma. Sesamanya di pasar, Risma berbelanja berbagai perlengkapan yang cukup banyak, karena untuk stok juga beberapa hari ke depan. Singkat ceritanya, pagi buta Risma sudah terbangun untuk mempersiapkan semuanya. Risma dibantu oleh ibunya. Anak Risma pagi sekali belum bangun, jadi ibu bisa membantu Risma. Risma mempersiapkan membuat bakso dan ibu menantu mengiris bawang, ayam, dan juga membuat sambal. Mereka saling berbagi tugas supaya cepat selesai. Sekitar pukul 10 pagi, Risma baru mulai berangkat ke kios. Untuk hari pertama membuka kios tersebut, Risma baca dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Risma dengan perlahan-lahan. Risma ini langsung membuka pintu rolling door. Hari pertama, anak Risma yang masih berusia 1 tahun itu diajak oleh Risma. Suaminya pergi ke kantor sedangkan ibunya sibuk beres-beres di rumah. Anak Risma diletakkan pada tempat keranjang bayi yang memang sudah disiapkan dari rumah. Hari pertama warung Risma terlihat ramai orang yang berdatangan. Dengan sigap Risma ini melayani para pembelinya. Sedangkan anak Risma terlihat sangat anteng sekali, tidak rewel. Jadi Risma tidak terlalu khawatir dengan anaknya. Apalagi anaknya sudah diberikan susu di dalam dot dan juga mainan. Risma sempat kewalahan karena baru pertama kali buka sudah banyak yang datang. "Mbak, pesanan saya mana mbak? Kok belum jadi?" teriak salah satu pembeli. "Wah, iya sabar ya mas," ucap Risma. Hingga pada akhirnya Risma dapat mengatasi para pembeli tersebut. Setelah semuanya sudah dilayani, Risma merasa lega. Risma pun terduduk di kursi. Sesaat kemudian semuanya telah menyantap makanannya. Warung Risma kembali sepi lagi karena semua pembeli itu sudah pergi dari warung Risma. Hari pertama buka warung, Risma sangat senang sekali karena ramai pembeli. Akhirnya, tambah semangatlah Risma untuk berjualan. Alhamdulillah, semoga terus lari seperti ini keadaannya, ucap Risma pada diri sendiri pada kala itu saat warung sepi dan Risma bermain dengan anaknya. Sore hari terlihat sepi, tidak ada orang yang datang ke warung Risma hingga akhirnya Risma memutuskan untuk pulang saja. Sekitar pukul 3 sore, Risma dan juga Lili sudah sampai di rumah. "Kau sudah pulang, Ris?" "Iya bu." "Gimana hari pertama buka warung, Ris?" "Alhamdulillah ramai sekali bu, banyak yang datang padahal baru buka hari pertama," ucap Risma. "Alhamdulillah kalau begitu Ris," jawab Ibu Eni. "Bu, ini titip Lili dulu ya bu, aku mau mandi gerah banget," ucap Risma. Lalu Bu Eni menggendong Lili sedangkan Risma langsung menuju ke kamar mandi. Sekitar pukul 8 malam suami Risma baru pulang. "Baru pulang mas, lembur ya?" "Iya tadi lembur, tugasnya banyak banget." "Ya sudah, sana kamu mandi pakai air hangat, habis itu istirahat," ucap Risma. "Oh iya, kamu sudah makan belum mas?" "Sudah kok tadi." "Makan apa mas?" "Nasi goreng," ucap Mas Faris sembari melangkahkan kaki menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Mas Faris menghampiri Risma yang terduduk di kasur. "Gimana tadi di warung buka hari pertama itu?" tanya Mas Faris. "Dan ramai sekali mas," ucap Risma.
Wah, bagus dong, baru pertama kali buka aja udah rame, apalagi nanti. Iya mas, semoga saja seterusnya rame terus. Amin. Lili gak rewel kan? Tanya Mas Faris. Ya, enggak sih mas. Dia kayaknya tahu kalau aku sedang repot, jadi gak rewel. Bagus kalau begitu, jawab Mas Faris, dan singkat ceritanya, pagi harinya seperti biasanya Risma menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu untuk masakannya nanti. Risma dibantu dengan ibunya lagi, dan tumben pagi itu Lili sudah terbangun, hingga akhirnya Risma mencoba membangunkan suaminya untuk menjagakan Lili. Mas bangun mas, ucap Risma membangunkan Mas Faris. Mas Faris pun terbangun dengan mengucap kedua matanya. Ada apa? Itu tolong jagain Lili dulu ya mas, aku sama ibu mau masak. Mas Faris dengan keadaan yang masih mengantuk berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah cuci muka, Mas Faris ini mulai mengajak main dengan Lili. Pagi itu, Risma dan juga Bu Eni sibuk memasak bahan-bahan soto dan bakso untuk nanti dibawa ke warung. Sekitar pukul 6 pagi, Mas Faris memberikan Lili kepada Risma karena Mas Faris harus siap-siap berangkat bekerja. Ini Lilinya. Aku kan mau siap-siap berangkat kerja, sudah kesiangan, ucap Mas Faris. Lalu Risma pun akhirnya memasak dengan menggendong Lili. Untungnya masakannya itu tinggal sedikit lagi. Pukul 6:30 Mas Faris berangkat bekerja tanpa sarapan terlebih dahulu karena buru-buru sudah telat. Setelah masakan sudah selesai semuanya, Risma bersiap-siap untuk mandi dan berangkat ke kios. Pukul 9 pagi Risma berangkat ke kios, dia buka lebih awal dari hari pertama. Risma membuka warungnya, dan Risma pagi itu senang sekali karena baru saja buka kiosnya sudah ada 2 orang pembeli yang datang untuk membeli bakso. Mbak, pesan baksonya 2 bungkus ya, ucapnya. Saya juga baksonya 2 sama sotonya 2 ya mbak. Ya sebentar ya, saya siapkan dulu, baru buka ini, jawab Risma. Namun setelah itu, siang harinya tiba-tiba saja warungnya Risma itu terlihat sepi pembeli, tidak seperti hari kemarin, hari pertama buka. Risma duduk termenung sembari memangku anaknya serta memangku kepala di atas meja. Risma menatap ke arah depan kios, banyak orang yang lewat tapi tidak ada satupun yang datang ke warungnya Risma. Karena sudah lelah menunggu pembeli datang, tetapi tidak ada yang datang juga, akhirnya Risma memutuskan untuk menutup warungnya lebih awal. Sesamanya di rumah Bu Eni dikejutkan kedatangan Risma. Loh, kok sudah pulang Ris, jam segini? Apa sudah habis semua dagangan kamu? Namun Risma terlihat tertekuk wajahnya, tidak bersemangat. Aku capek bu, warungnya sepi, tidak ada yang datang. Ada 2 orang saja yang datang tadi pagi. Semua orang yang lewat di depan warung, ya tidak ada juga yang datang mampir. Aku memutuskan untuk pulang saja, ucap Risma. Ya wajar Ris, namanya juga kamu baru beberapa hari buka warung. Orang-orang belum tahu. Kamu sabar saja, namanya jualan ya kadang laku kadang tidak. Iya bu, jawab Risma dengan singkat. Singkat ceritanya, hari berikutnya Risma kembali membuka warungnya dan berharap hari itu ramai pembeli. Pagi itu Risma mulai menata perlengkapan pada etalase gerobak dan juga membersihkan meja-meja pembeli. Serta dia menata sambal, saus kecap, cuka, tisu, sendok garpu dan pada meja-meja pembeli itu. Sedangkan Lili dia anteng diletakkan di keranjang. Hari itu Risma lagi-lagi duduk termenung dengan wajah yang tertekuk. Anaknya Risma sudah tertidur, tiba-tiba ada seseorang pembeli yang datang ke warung Risma. Seketika Risma bangkit dengan semangat. Silakan bu, mau pesan apa? Saya pesan bakso 1 sama es teh ya bu, ucapnya. Makan di sini atau bungkus bu? Makan di sini saja mbak, kata pembeli itu. Bentar ya bu, saya siapkan dulu. Risma langsung membuatkan bakso pesanan pembeli tersebut. Risma selalu melayani kepada para pembeli dengan ramah, supaya para pembeli itu nyaman datang dan mau datang lagi ke warungnya Risma. Beberapa saat kemudian Risma mengantarkan pesanan bakso kepada pembeli itu. Setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba ada pembeli lagi yang datang. Mbak, saya pesan sotonya 2 bungkus ya, ucap pembeli itu. Oh iya mbak, tunggu ya, saya siapkan dulu, ujar Risma. Risma sangat bersemangat karena
satu persatu ada orang yang datang ke warung. Namun anehnya setelah 2 orang pembeli tadi datang ke warung, setelahnya sudah tidak ada lagi yang datang lagi. Sama seperti hari kemarin, hanya ada 1-2 orang saja yang datang. Beberapa minggu Risma buka warung masih tetap sepi. Sehari Risma paling banyak hanya melayani 5 orang saja yang datang, sehingga membuat Risma selalu termenung memikirkan warungnya yang sepi itu. Dia tidak bisa seperti ini terus-terusan, karena kalau warungnya sepi, Risma bisa saja bangkrut karena modalnya sudah habis dan rugi. Apalagi Risma harus membayar sewa kios yang harganya cukup mahal. Saat sedang Risma pada kala itu duduk termenung di warungnya, sembari menopang dagu di atas meja, Risma sempat berpikir berburuk sangka dengan warung-warung sebelah. Apa jangan-jangan warung sebelah menggunakan penglaris, makanya ramai terus. Sedangkan warungku jadi sepi, ucap Risma dalam hati. Hingga pada akhirnya, Risma sempat terfikirkan untuk melakukan hal tersebut. Namun Risma belum tahu tempat seperti itu di mana. Singkat ceritanya, saat warung Risma terlihat masih sepi, tidak ada pembeli yang datang. Risma menggendong anaknya dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke warung Risma. Risma terlihat sedang melamun dan tatapannya kosong. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengagetkan Risma. Dor. Risma sangat mengenali orang tersebut. Dewi, ucap Risma. Ngelamun aja kamu, Ris. Nanti kesurupan loh. Ris, apa kabar? Ucap Dewi. Baik, Wi, ayo duduk sini. Kamu mau apa? Aku buatkan dulu, ucap Risma. Bakso saja, Deris. Ya sudah, bentar aku buatkan dulu ya. Sini anak kamu, biar sama aku aja, timbal Dewi. Lili digendong dengan Dewi sedangkan Risma membuatkan bakso untuk Dewi. Beberapa saat kemudian, Risma datang menghampiri Dewi. Ini Wi, silakan dinikmati. Sini lilinya, kamu makan dulu aja. Karena sudah lama tidak pernah bertemu, semenjak Risma resign dari kantor, akhirnya mereka temu kangen saling bercengkrama. Gimana Wi di kantor? Sepi, jawab Dewi dengan singkat. Kok sepi kenapa? Kata suami aku malah tugasnya numpuk, ucap Risma. Ya sepi nggak ada kamu, kan biasanya aku kemana-mana sama kamu, Ris, jawab Dewi. Ya sama, aku sepi dagangannya, Wi. Sehari itu cuma 5 orang paling banyak yang datang ke sini, tapi warung-warung sebelah itu selalu ramai, cuma warung aku saja yang sepi, ucap Risma. Gimana ya, Wi? Biar warung aku ini ramai terus. Soalnya kan aku harus muter modal sama buat bayar sewa kios. Seketika Dewi terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Oh iya, Riz, aku tahu waktu itu ada teman aku yang minta diantar ke orang pintar. Dia juga sama ingin usahanya itu laris manis, dan ternyata ampuh, Riz. Tempatnya di mana, Wi? Anterin aku dong ke sana, ujar Risma. Ya sudah, nanti ya minggu pas ya aku libur kantor lah hari Minggu. Ah iya Wi, beneran ya kamu mau anterin aku, Wi? Tenang aja, Riz. Dewi ini belum memiliki suami, jadi dia sehari-harinya itu hanya sibuk dengan bekerja. Singkat ceritanya, hari libur pun tiba. Risma izin kepada Mas Paris dan ibunya untuk pergi ke rumah temannya. Mas, aku titip Lili dulu ya, sama Mas sama ibu juga. Aku mau pergi ke rumah teman dulu, ada acara reuni, ucap Risma. Kamu gak buka warung berarti? Iya Mas, aku capek, libur dulu lah. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Akhirnya Risma bertemu dengan Dewi di salah satu tempat. Mereka sudah janjian terlebih dahulu hingga akhirnya mereka menggunakan sepeda motor menuju ke tempat orang pintar tersebut. Perjalanan yang ditempuh menuju ke rumah orang pintar ahli supernatural tersebut kira-kira sekitar 2 jam perjalanan. Karena letak rumah ahli supernatural itu berada di pelosok dengan jalanan yang berliku-liku, di tengah perjalanan Risma bercerita dengan Dewi untuk memecah keheningan. Wi, kamu nanti tolong jangan bilang sama Mas Paris ya, soalnya aku gak bilang sama dia. Aku bilangnya ada reuni sama teman SMA. Iya Riz, tenang aja, sama aku kok, pasti aman, jawab Dewi. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka pun sampai di rumah ahli supernatural. Kamu yakin ini rumahnya, Wi? Iya yakin lah, Riz. Aku kan dulu kesini kantor teman aku, ucap Dewi.
Terlihat rumah yang ukurannya tidak terlalu besar dengan bangunan yang terbuat dari bambu. "Permisi," ucap Dewi. "Permisi," timbal Risma. Tidak terdengar sautan dari dalam rumah tersebut. Akhirnya Risma dan Dewi duduk menunggu di depan rumahnya selama beberapa menit. Terlihat seorang kakek tua berusia 65 tahun datang menghampiri mereka. "Ayo silakan masuk," ucap Mbah Tarjo. Akhirnya Dewi dan juga Risma pun masuk ke dalam rumah Mbah Tarjo. Mereka duduk berhadapan dengan Mbah Tarjo di atas tikar yang sudah disediakan. "Ada perlu apa kalian datang ke sini?" tanya Mbah Tarjo. "Saya memiliki usaha, Mbah, tapi usaha saya akhir-akhir ini dari awal buka selalu saja sepi, Mbah. Saya mau warung saya itu laris dan ramai, banyak orang yang beli, Mbah." "Kamu bisa pakai pengasihan penglaris untuk usahamu itu," ucap Mbah Tarjo. "Ya maksudnya bagaimana, Mbah?" "Kalau kamu yakin akan membeli pengasihan ini, nanti akan saya kasih tahu. Tapi kamu harus bayar maharnya terlebih dahulu," ucap Mbah Tarjo. "Berapa, Mbah, maharnya?" "Kamu bisa bayar 2 juta saja." "Baik, Mbah, ini akan saya bayar sekarang maharnya," ucap Risma sembari mengambil uang yang ada di dalam tasnya. "Ini, Mbah, uangnya, Mbah," ucap Risma sembari memberikan uang mahar kepada Mbah Tarjo. Lalu Mbah Tarjo menyiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual tersebut. Mbah Tarjo menata kembang, taman, kemenyan, jajan tradisional di dalam ruangan khusus ritual. Setelah semua sudah siapkan, Dewi dan Risma diajak Mbah Tarjo masuk ke dalam ruangan tempat ritual. "Ayo ikut saya masuk ke dalam," ucap Mbah Tarjo. Kemudian Risma dan Dewi pun mengekor di belakang tubuhnya Mbah Tarjo. Di dalam ruangan tersebut terlihat semua interior di dalamnya berwarna hitam, serta bau kemenyan membuat Risma dan Dewi sedikit merinding saat masuk ke dalam ruangan itu. Ada banyak sekali benda-benda keramat di dalam ruangan tempat ritual tersebut. Ada keris yang menempel di dinding, ada juga lukisan kejawen. Risma dan Dewi duduk berhadapan dengan Mbah Tarjo. Lalu Mbah Tarjo mulai merapalkan mantra di atas kemenyan yang sudah dibakar sebelumnya. Dengan mulut yang terus berkomat-kamit, Mbah Tarjo membacakan mantranya. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang ke dalam ruangan tersebut, serta bau bangkai dan bau anjir yang sangat menyeruak ke dalam hidung Risma dan Dewi. Sontak Risma dan Dewi terperanjat ketika melihat ada sosok yang nyata di depan mata mereka. Seketika Risma dan Dewi saling berpegangan tangan. Tubuh mereka merinding dan bulu kuduk berdiri semua, serta gemetaran tidak kuat ataupun tidak kuasa melihat sosok yang menyeramkan itu ada di depan mata mereka. "Aku takut, Wi," ucap Risma dengan lirih pada Dewi. "Aku juga takut, Ris," timbal Dewi lirih. Sosok yang berdiri di samping Mbah Tarjo itu adalah sosok pocong dengan wajah yang kosong, dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga. Namun yang tidak hanya ada satu pocong tersebut, melainkan ada 4 sosok. Lalu Mbah Tarjo bercengkrama dengan 4 sosok pocong tersebut. Namun Risma dan Dewi tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Tarjo kepada 4 sosok pocong itu. Mbah Tarjo mengeluarkan sebuah batu akik dan keris yang berukuran sangat kecil. Kemudian membacakan mantra-mantra kembali, dan dengan perlahan-lahan sosok pocong itu menghilang masuk ke dalam batu akik dan keris kecil itu. Saat keempat pocong itu menghilang, terlihat ada sebuah asap dan bau bangkai serta bau anyir itu perlahan mulai menghilang. Risma dan Dewi pun benar-benar merinding melihat ritual tersebut. Lalu batu akik dan keris kecil itu Mbah Tarjo bungkus dengan menggunakan kain putih. Bungkusan kecil kain putih yang berisi batu akik dan keris kecil itu pun diberikan kepada Risma. "Ini nanti kamu simpan, dan nanti kamu harus melakukan ritual setiap hari Jumat Kliwon," ucap Mbah Tarjo. "Ritual apa, Mbah?" tanya Risma. "Nanti batu akik dan keris kecil itu kamu keluarkan dari kain. Siapkan air di dalam mangkuk. Lalu batu akik dan keris itu kamu redam selama 1 jam. Setelah itu air bekas rendaman batu akik dan keris itu kamu cipratkan di sekeliling depan warung kamu. Saat sedang meredam batu dan keris itu, kamu harus merapalkan mantra. Dan juga pada saat menyipratkan air,
Pada kala itu, "Ya, baik Mbah, saya mengerti," ucap Risma. "Letakkan bungkusan kain putih itu pada laci tempat uang di warung kamu," ucap Mbah Tarjo. "Batu akik dan keris kecil ini nantinya akan membuat semua orang yang datang ke warung kamu itu, dan mereka yang sudah membeli di warung kamu akan nyaman, serta betah dan pasti akan datang lagi," jelas Mbah Tarjo. "Iya Mbah, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya Mbah, terima kasih banyak Mbah." Akhirnya Risma dan Dewi pun pergi pulang dari tempatnya Mbah Tarjo. Singkat ceritanya, Risma mulai membuka kembali warungnya dan tidak lupa pengasihan atau jimat itu Risma bawa. Sesampainya di warung, Risma langsung meletakkan pengasihan itu di dalam laci tempat uang di warungnya. Hari itu terlihat banyak sekali orang yang datang ke warungnya Risma, membuat Risma keteteran melayani para pembeli yang membludak tersebut. Untungnya Lili anak Risma anteng tidak rewel, jadi Risma bisa melayani para pembeli itu dengan tenang. Sepertinya para pelanggan dari warung sebelah juga datang semuanya ke warungnya Risma. Bahkan orang yang lewat saja melihat warung Risma ramai langsung datang ke warung untuk membeli bakso. Masakan Risma juga enak dan harga untuk satu porsi soto dan bakso juga murah. Hari itu Risma sangat senang dan sangat semangat sekali karena warung Risma ramai dari pagi pertama buka hingga sore hari. Risma akan menutup warungnya itu. Masih saja beberapa orang ada saja yang datang. Karena semua sudah habis tidak tersisa, Risma pun segera menutup warung dan juga pulang. Sesampainya di rumah, Risma ini ditanya oleh Bu Eni, "Gimana hari ini Ris? Kamu kok kelihatannya kecapean banget seperti itu?" "Alhamdulillah lah Bu, laris manis tidak tersisa. Sampai aku kewalahan Bu, capek banget. Untungnya Lili tidak rewel Bu," ucap Risma. "Alhamdulillah kalau gitu Ris. Ya sudah, sana kamu mandi dulu. Lili biar sama ibu." Risma pun langsung pergi mandi karena tubuhnya sudah lengket penuh dengan keringat. Dan singkat ceritanya, tiba di mana hari Jumat Kliwon, saat itu warung masih terlihat sepi. Risma langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Tarjo waktu itu untuk melakukan ritual kembali. Risma mengambil bungkusan kecil kain putih dan juga Risma itu menyiapkan air di dalam mangkuk sebagai rendaman batu akik dan keris kecil. Setelah air sudah disiapkan di dalam mangkuk, dengan perlahan-lahan Risma membuka bungkusan kain kecil itu. Lalu dia mengeluarkan batu akik dan juga keris kecil yang kemudian diletakkan pada air mangkuk. Saat sedang melakukan ataupun meletakkan batu akik dan keris kecil itu ke dalam air itu, Risma sembari membacakan mantra yang sudah dihafalnya, dan pada saat itu diberikan oleh Mbah Tarjo. Setelah sudah dibacakan mantranya, lalu Risma membiarkan benda itu terendam selama 1 jam. Tiba-tiba saja anak Risma yang sedari tadi anteng jadi nangis kejer. Akhirnya Risma gendong anaknya untuk menenangkan Lili. Hingga pada akhirnya Lili tertidur di gendongannya Risma, mungkin karena kelelahan menangis tanpa henti. Setelah itu Lili pun diletakkan di keranjang untuk tidur. Setelah 1 jam batu akik dan keris kecil itu direndam, kemudian Risma ambil lagi dan dimasukkan lagi ke dalam kain putih, lalu diletakkan lagi ke dalam laci uang. Air bekas rendaman tadi lalu Risma bawa ke depan dan dicipratkan di depan warung sembari membacakan mantra. Singkat ceritanya, beberapa saat kemudian tiba-tiba saja beberapa orang datang ke warung Risma. Secara bersamaan, Risma diserbu dengan pembeli. Dia melayani satu persatu pembeli yang datang itu. Siang itu terlihat padat di warung Risma. Bahkan ada beberapa orang yang tidak kebagian tempat duduknya. Beberapa bulan belakangan ini warung Risma ramai terus, tapi tidak pernah sepi seperti awal-awal Risma baru buka warung tersebut. Pendapatan Risma juga semakin bertambah sedikit demi sedikit. Modal Risma balik lagi. Risma mendapat keuntungan yang sangat besar sekali dan dia bisa menabung uang sendiri. Meskipun Mas Faris selalu memberikannya nafkah kepada Risma dengan cukup, tapi Risma ini tidak mau duduk manis saja di rumah. Hingga suatu ketika ada salah satu pembeli di warungnya Risma izin ke toilet untuk buang air kecil.
Pembeli tersebut dikejutkan oleh sosok pocong yang menyeramkan. Dengan wajah yang kosong, mata melotot dan mulut menganga, hingga pembeli itu pingsan di depan toilet dan semuanya panik. Setelah pembeli yang melihat pocong itu tersadar, pembeli itu menceritakan kepada semuanya tentang apa yang dilihatnya. Saya itu lihat ada sosok pocong wajahnya kosong dan sangat menyeramkan sekali di depan toilet itu. Baunya bangkai dan juga bau anyir, ucapnya. Namun para pembeli yang lain tidak berpikir macam-macam dengan warung Risma ini. Mereka kira ya mungkin kios itu memang ada penghuninya, dan penghuni itu sengaja menampakkan dirinya. Saat itu Risma terlihat panik dan tegang, namun Risma berusaha bersikap biasa saja. Singkat ceritanya, karena akhir-akhir ini warungnya Risma selalu ramai dengan pembeli, jadi Lili dititipkan lagi sama ibunya, supaya Risma lebih fokus melayani para pembelinya. Hingga tiba lagi hari Jumat Kliwon, Risma seperti biasanya melakukan ritual dengan merendam batu akik dan keris kecil di dalam air pada mangkok. Risma kemudian ambil bungkusan kecil putih itu yang ada di dalam laci, lalu dikeluarkan dan direndam pada mangkok berisi air lagi. Didiamkan selama 1 jam, lalu setelah 1 jam Risma memasukkan kembali batu akik dan keris kecil itu ke dalam kain putih. Air bekas rendaman itu Risma langsung cipratkan ke depan warung dengan membacakan mantranya. Setelah warung Risma kembali ramai, lagi banyak yang berdatangan ke warung untuk makan soto ataupun bahkan bakso. Saat itu siang hari, pada saat para karyawan konveksi sedang beristirahat makan siang, Risma pun benar-benar kewalahan melayani para pembeli yang jumlahnya itu banyak sekali dengan kedua tangannya sendiri. Untungnya para pembeli Risma itu saat itu sabar, semuanya mau antri untuk menunggu gilirannya. Apalagi saat itu anak Risma dititipkan dengan ibunya, jadi Risma bisa melayani pembeli dengan tenang. Saat itu ada salah satu orang yang memiliki indera keenam dan dapat melihat hal yang tidak kasat mata. Wanita tersebut saat itu melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan warung Risma. Wanita indigo itu melihat ada 2 sosok pocong dengan wajah yang benar-benar kosong itu berdiri. Setelah melihat sosok pocong itu, dia tidak jadi masuk ke dalam warung. Ada salah satu pembeli lain yang menegur, Mbak, kenapa kok jadi masuk? Ya Mbak, warungnya kayaknya pakai penglaris deh. Saya takut. Kok Mbak bisa tahu? Tanya pembeli lain. Maaf sebelumnya, bukannya saya mau sombong, tapi saya ini bisa melihat sosok yang tidak kasat mata. Jelas wanita itu. Kalau gitu kita gerbek saja pemilik warung ini, ucapnya. Tidak usah, jawab Rina, wanita indigo itu. Rina, wanita indigo tersebut pergi, sedangkan pembeli yang satunya itu tetap masuk dan menanyakan kepada Risma, Mbak itu warungnya pakai penglaris ya? Tidak Mbak jangan nuduh gitu dong, ucap Risma. Alah, tadi ada pembeli yang melihat kalau di depan warung Mbak itu ada sosok pocong berdiri di depan pintu. Sontak para pembeli yang lain yang ada di dalam warung tersebut mendengar perdebatan sengit itu. Dan hingga pada akhirnya, para pembeli itu pun langsung pergi, membayar dan tidak menghabiskan makanannya, karena tiba-tiba saja soto dan bakso yang dimakan banyak sekali cacing kecil di dalam mangkoknya. Dan semenjak saat itulah, warung Risma menjadi sepi, tidak ada orang lagi untuk pembeli. Ya, untuk pembeli yang datang ke warung si Risma ini. Terlihat Risma termenung di dalam warung, duduk di kursi dengan tangan yang menopang dagu. Tiba-tiba saja pandangan Risma menjadi kabur. Dengan perlahan-lahan membuka kedua mata Risma. Risma ini melihat ada 2 sosok pocong di depan warung. Sosok pocong itu sama persis dengan apa yang Risma lihat pada saat di rumah Mbah Tarjo kala itu. Dengan wajah yang kosong, lebam, kedua mata yang melotot, dan mulutnya menganga, sosok pocong itu menatap tajam ke arah Risma. Seketika Risma tercengang dan ketakutan melihatnya. Saat Risma akan lari ke belakang, tiba-tiba saja terlihat ada 2 sosok pocong yang berdiri di tempat biasanya Risma menyiapkan soto dan bakso. Sosok pocong itu tiba-tiba saja meludahi kuah bakso dan soto Risma. Seketika tubuh Risma saat itu kaku, tidak bisa digerakkan dan mulutnya seperti terkunci, tidak bisa teriak. Akhirnya Risma pun jatuh ambruk pingsan. Saat Risma pingsan, tidak ada satu orang pun yang datang ke warung.
Kalau ada orang kan ya Risma dapat dibantu. Hingga sore hari Risma tersadar dengan sendirinya. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu entah kenapa tiba-tiba saja warungnya Risma menjadi sepi sekali, tidak ada orang yang datang satupun ke warung itu. Risma terus duduk termenung memangku anaknya. Karena kembali sepi lagi ya akhirnya Lili dibawa lagi ke warung sebagai teman Risma supaya tidak kesepian. Entah kenapa tiba-tiba saja warungnya jadi sepi, tidak seperti sebelumnya. Apa jangan-jangan ilmu pengasihan yang ada di dalam batu akik itu sudah memudar ya? Gumam Risma dalam hati. Untuk menghilangkan rasa suntuk, Risma bermain dengan Lili. Akhir-akhir ini Risma selalu mendengar dari belakang toiletnya seperti ada orang yang menyalakan keran air. Padahal di warung Risma itu tidak ada siapapun selain Risma dan anaknya, yaitu Lili. Karena penasaran, Risma akhirnya melihat ke toilet dengan membawa Lili. Namun saat Risma lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa di dalam toilet. Bahkan kamar mandi itu terlihat kering lantainya. Kalau ada orang yang mandi atau buang air, pasti lantainya akan basah dengan siraman air. Tapi itu tidak. Tiba-tiba saja Lili yang berada di gendongan Risma menangis histeris seperti ketakutan. Lili membenamkan kepalanya ke tubuhnya Risma. Dia tidak berani untuk melihat ke arah belakang toilet. Dia masih tetap menangis tanpa ada henti-hentinya. Hingga akhirnya Risma bawa Lili ke depan, dan saat dibawa ke depan Lili tidak menangis lagi. Karena warung Risma sepi, akhirnya Risma memutuskan untuk pulang saja dan menutupnya lebih awal. Malam harinya tiba-tiba saja anaknya Risma ini sakit demam tinggi hingga tubuhnya kejang-kejang. Risma dan Mas Paris pun benar-benar panik. Lili terus menangis kejer tidak henti-henti. Malam itu juga akhirnya Lili dibawa Risma dan juga Mas Paris ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa tubuh Lili. Dan dokter ini menyarankan agar Lili dirawat inap di rumah sakit saja. Risma dan Mas Paris pun menyetujui akan hal itu. Menurut dokter, Risma mengidap sakit demam berdarah. Memang tubuh Lili sekarang terdapat bintik-bintik merah. Sedangkan warung Risma ini akhir-akhir ini tutup kembali karena Risma harus menjaga Lili di rumah sakit. Mas Faris datang ke rumah sakit pada saat malam hari saja sepulang dari kantor. Suatu ketika ada salah satu orang pintar yang melewati depan warung Risma. Orang tersebut bernama, kita sebut saja Pak Ruslan. Pak Ruslan saat itu sedang mau makan ke tempat warung samping Risma. Kebetulan Pak Ruslan ini tetanggaan dengan Risma. Pak Ruslan juga ternyata melihat ada 4 sosok pocong yang berdiri di depan warung Risma. Sosok itu dengan wajah yang kosong, mata melotot dan mulut menganga menatap tajam ke arah Pak Ruslan. Namun Pak Ruslan mencoba tidak menghiraukan sosok pocong itu. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian Lili semakin parah hingga akhirnya Mas Farid memanggil orang pintar untuk mendoakan Lili. Dan Mas Faris memanggil Pak Ruslan, tetangga Risma. Mas Faris pergi ke rumahnya Pak Ruslan yang bertetanggaan itu. "Assalamualaikum," ucap Mas Faris. "Waalaikumsalam," terdengar sahutan salam dari balik pintu. Suara pintu yang dibuka Pak Ruslan. "Silakan masuk Pak," pinta Pak Ruslan. Mas Faris kemudian masuk ke dalam rumahnya Pak Ruslan. "Ada apa Pak? Tumben datang ke sini." "Saya mau minta tolong sama Bapak. Anak saya Pak di rumah sakit. Dia sakit sudah hampir seminggu tidak sembuh juga," ucap Mas Faris. "Ya sudah, kita ke sana sekarang saja," ucap Pak Ruslan. Pak Ruslan pun kemudian tidak keberatan untuk datang ke rumah sakit. Singkat ceritanya, sesamanya di rumah sakit, kondisi Lili sudah sangat mengenaskan. Dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga sama seperti sosok pocong yang ada di warungnya Risma itu. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ruslan. Ternyata Pak Ruslan melihat ada 4 sosok pocong berdiri mengelilingi ranjang tidur rumah sakit yang Lili tempati saat ini. Lalu Pak Ruslan langsung melakukan ruqyah pada Lili. Pak Ruslan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok-sosok pocong berdiri mengelilingi Lili. Dengan khusyuk Pak Ruslan membacakan doa-doa hingga akhirnya sosok pocong itu sudah pergi. Kemudian Pak Ruslan memegangi kepala Lili dengan terus membacakan doa-doa. Tiba-tiba tubuh Lili jadi kejang-kejang dan dengan terus teriak dan menangis, namun masih dalam keadaan mata melotot dan mulut yang menganga.
Pak Ruslan terus membacakan doa-doa sampai pada akhirnya Lili memberontak. Anak sekecil Lili ini harus mengalami hal yang sangat mengenaskan seperti itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja, sungguh aneh, tubuh Lili terbang melayang ke atas. Pak Ruslan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga akhirnya tubuh Lili pun ambruk ke bawah ke kasur dan Lili pun pingsan. Saya minta segelas air, cepat, ucap Pak Ruslan. Lalu kemudian Risma langsung menyiapkan segelas air putih dan diberikan kepada Pak Ruslan. Ini Pak, air putihnya, ucap Risma sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Ruslan. Pak Ruslan menerima segelas air putih itu, lalu dibacakanlah doa-doa oleh Pak Ruslan. Beberapa saat kemudian Lili tersadarkan diri dan diberikan air putih tersebut kepada Lili. Ini minumkan ke anakmu, lalu sisakan airnya sedikit, ucap Pak Ruslan. Dengan perlahan-lahan Risma menaklukkan air putih kepada Lili. Sisanya basuhkan ke wajah anakmu, pinta Pak Ruslan. Risma pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Ruslan. Mohon maaf sebelumnya, Bu Risma sebenarnya sudah menggunakan penglaris untuk warung ibu ya. Jujur saja Bu, saya sudah tahu, tambah Pak Ruslan. Iya Pak, jawab Risma terbata-bata. Pak Ruslan pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa kamu begitu, Ris? Selama ini aku tidak tahu kalau kamu melakukan hal seperti itu, tegas Mas Faris. Maaf Mas, ucap Risma. Sudah, yang terpenting anak kalian sudah sembuh. Saya akan membuat warung kamu bersih kembali dari ilmu hitam. Kamu kembalilah cari rezeki dengan cara yang benar saja, ucap Pak Ruslan. Iya Pak, silakan dibersihkan saja Pak. Saya juga sering melihat sosok pocong akhir-akhir ini. Itu semua karena kamu tidak melakukan ritual dengan baik. Makanya sosok pocong itu murka dan mengusik anak kamu dan membuat warung kamu sepi, jelas Pak Ruslan. Singkat ceritanya, hari itu juga Lili diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Hari berikutnya, Risma, Mas Faris, dan Pak Ruslan datang ke warung Risma untuk menghilangkan ilmu gaib yang disimpan Risma. Sesampainya di warung, Pak Ruslan mulai membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk yang ada di dalam warung. Dan saat diterawang oleh Pak Ruslan, ternyata keempat sosok pocong itu kembali lagi ke warung karena tempat sosok pocong itu adalah berada di dalam batu akik dan keris kecil itu. Tolong siapkan air dan garam di baskom, ucap Pak Ruslan. Risma dengan sigap mengambilkan air di dalam baskom dan diberikan garam yang ada di warung. Pak Ruslan membacakan doa-doa dengan duduk bersemedi. Tiba-tiba saja, ketika Pak Ruslan sedang membacakan doa-doa, pintu warung Risma itu tiba-tiba menggebrak kencang dengan sendirinya. Brak! Sontak Risma dan Mas Faris pun terkejut, dan tidak hanya itu, pintu toilet juga buka tutup dengan sendirinya. Brak, brak, brak. Peralatan seperti baskom, sendok, panci yang ada di dalam warung itu tiba-tiba saja terjatuh berantakan di lantai. Padahal tidak ada angin ataupun apapun. Seketika Risma dan Mas Faris pun merinding dan ketakutan. Tiba-tiba tercium bau anjir darah dan bau bangkai menyeruak di dalam hidung, namun Pak Ruslan pun masih tetap untuk membacakan doa-doa. Dengan kekuatan dan juga tenaga dalam Pak Ruslan ini melawan sosok pocong itu, dan pada akhirnya Pak Ruslan yang menang. Dan keempat sosok pocong itu yang ada di warung Bu Risma ternyata sudah menghilang. Lalu Pak Ruslan meminta pengasihan atau jimat yang disimpan oleh Risma itu pun dibuang. Di mana pengasihan itu kamu simpan? Coba bawa sini, ucap Pak Ruslan. Risma beranjak dari duduknya untuk mengambilkan bungkusan kain putih yang ada di dalam laci uang. Kemudian bungkusan itu diberikan kepada Pak Ruslan. Ini Pak, ucap Risma sembari memberikan bungkusan kain putih kepada Pak Ruslan. Ayo kita ke depan. Akhirnya Risma dan juga Mas Faris mengikuti Pak Ruslan ke depan warung. Bungkusan kain putih itu ternyata akan dibakar, bukan dibuang ya teman-teman, oleh Pak Ruslan ini. Saat bungkusan kain putih itu dibakar, beserta yang ada di dalamnya juga dibakar, Pak Ruslan terus membacakan doa. Setelah dibakar, batu akik dan keris kecil itu sudah berubah menjadi abu. Sekarang siramkan air garam tadi pada sekitar warungmu, ucap Pak Ruslan kepada Risma. Dan tanpa mengatakan apa-apa, Risma pun dengan segera untuk mengambil air garam di baskom yang sudah didoakan Pak Ruslan, lalu disiram-siramkan ke sekeliling warung Risma.
Setelah itu warung Risma itu sudah bersih lagi seperti semula. Singkat ceritanya, akhirnya Risma memulai kembali berjualan warung. Dari awal, Risma sekarang lebih rajin beribadah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, warung Risma mulai ramai pembeli yang datang. Ingat ya teman-teman, rezeki itu sudah ada yang mengatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Berusahalah dan berdoa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah terjerumus ke dalam ilmu hitam yang nantinya hanya akan membuat menderita. Semoga kita bisa ambil sisi baik dan buang sisi buruknya dari cerita ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.